Kalau saya ini ekspresi yang juga harus dihargai, tapi cara mengekspresikannya kan kesannya kan seperti anarko gitu ya. Karena orang yang bergelut di dunia politik, pegiat demokrasi semestinya tahu ada jalur-jalur ya. Ada jalur demokratis yang semestinya legislatif nggak boleh adem ayem. Legislatif kemudian harus mewakili suara publik. Biar yang dibenturkan di depan publik adalah pemerintah dan DPR. Biar mereka yang bertarung. Kalau kata Prime Minister Kanada itu kan, kata beliau kalau kita nggak ada di meja, maka kita ada di menu. Nah, keuntungan kita adalah kita ada di meja ini. Sehingga kita bukan yang dimakan. Nah, kita ada di meja perundingan. Siapa yang digebuki di Republik ini selain Pak Prabowo? Ya, Kan nggak ada. Tunggal. Seharusnya kan DPR juga bisa digebuki. Seharusnya ya yudikatif oke lah. Agak-agak jauh dikit. Tapi hari ini situasi global dunia menggebuk Pak Prabowo bukan menggebuk DPR. Oke, halo pemirsa Retorika Show, kembali lagi bersama gua Belmondo Scorpio dan hari ini gua bersama abang gua, panutan gua, guru gua, mantap panjang juga gua kan. Sur juga. Sur. Siapakah dia, Bang? Ikrama Masloman. Selamat datang, Bang. Siap, Belmondo. Mantap. Halo teman-teman. Nah, Bang Ikram ini seperti yang kita tahu sebelumnya seorang apa sebutannya? Peneliti politik apa? Peneliti dulu di Lingkaran Survei Indonesia. Mantap. Analis politik juga lah ya. Penyusun strategi lah ya, konsultan politik mantap juga gue. Dan hari ini punya, nanti kita cerita itu di belakang. Gimana Bang, kabar sehat Bang? Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Lama kita gak ketemu. Hari ini yang tentu kenapa gue ngundang seorang analis atau konsultan politik untuk melihat statement dari senior kita, Bang Saiful Mujani terkait dengan menjatuhkan Prabowo dan itu kan hari ini ramai. Bagi orang yang pernah berkecimpung di tempat yang sama sebagai konsultan politik, survei, analis dan segala macam, Bang Ikram gimana melihat hal itu? Coba boleh dikomentari dong, Bang. Iya, kalau saya ini ekspresi yang juga harus dihargai, tapi cara mengekspresikannya kan kesannya kan seperti anarko gitu ya. Karena orang yang bergelut di dunia politik, pegiat demokrasi semestinya tahu ada jalur-jalur ya. Ada jalur demokratis yang bisa ditempuh untuk mengeluarkan ekspresi. Kalau ini semacam menggerakkan persepsi publik ya untuk kemudian menggulingkan kalau kita lihat ya. Rezim yang pemerintahan yang sah ini. Dan kita nggak tahu ini titik awalnya berangkat dari mana. Karena kalau saya baca videonya memang nggak dibicara dari problemnya apa gitu. Kan negara demokratis di sistem presidensial kan membuka ruang sebenarnya untuk kemudian mengevaluasi pemerintahan. Kan undang-undang ada tuh ya. Termasuk di dalamnya ada ketika ada perbuatan tercela, kemudian masalah ekonomi, rasio hutang dan sebagai mana macam itu. Sehingga kalau saya lihat ekspresi ini memang terkesan tendensius. Saya nggak tahu ada masalah personal apa, ada suasana kebatinan apa, psikologis apa yang dialami Bang. Padahal baru selesai Idul Fitri. Padahal baru halal bihalal. Kecuali memang kita bicara problemnya dulu gitu loh. Problemnya, kemudian solusinya apa kan gitu. Kemudian ujungnya apa nih? Ini solusinya apakah bisa dijalankan oleh rezim lewat perangkat apa? Kemudian masuklah. Kalau nggak ada pilihan lain maka sah-sah aja orang bicara. Kayak dulu kan ada ganti presiden kan juga sah-sah aja kan gitu. Cuman memang nggak bisa satu pendapat saya kemudian saya memaksakan orang untuk menggulingkan rezim. Apalagi di jalur di luar kaidah demokrasi kan gitu. Nah ini menurut saya nggak tahu ada problem apa ya sehingga kenapa orang langsung pada konklusi ayo kita tumbangkan rezim di luar jalur demokratis. Tadi saya nge-tweet ya. Saya bilang gimana nih mekanismenya, apakah ini demokratis atau tidak kan? Saya pikir mungkin nanti direspon ya karena saya lihat ada kesadaran juga apakah ini mungkin ada salah ucap atau apa sehingga saya lihat di lini masa
X-nya nggak membahas itu secara eksplisit gitu. Pertanyaannya Bang Saiful itu kan. Dan ini memang harus dijawab oleh beliau sendiri karena kalau ini mau dieskalasi dan pemberitaan terkait itu ramai sekali, bahkan banyak netizen atau content creator atau siapapun influencer gitu ya menganggap ini makar ini mendekati ke sana gitu kan. Sehingga di situasi yang hari ini sedang pelik baik ekonomi ataupun sosial kok tiba-tiba ada yang ngeluarin statement semacam itu gitu loh. Dalam ranah diskusi publik sah-sah aja orang menyampaikan pendapat. Misalnya kayak di Amerika itu kelompok yang menganggap white supremacy itu yang saya bilang. Itu masih ada juga yang menganggap dia lebih superior dari yang lain, nggak masalah. Selama nggak kau lakukan dalam tindakan nyata kan gitu. Sehingga kau mempersekusi orang karena kau merasa lebih paten, merasa lebih unggul. Nah begitu juga dengan persepsi kita terhadap pemerintahan kan gitu. Karena begini, mungkin ada beberapa program yang dirasakan berbeda layers. Misalnya kayak program populis pemerintah ini kan mungkin ketimbang dirasakan oleh kelompok menengah atas seperti Prof. Saiful Mujadi, ini kan berbeda pendapat dengan mungkin kalangan wong cilik di bawah yang mungkin mendapatkan subsidi, mendapatkan makan bergizi gratis. Ini kan pasti akan beda pendapat. Ada yang diuntungkan dari kebijakan. Tinggal yang nggak menguntungkan oleh segmen warga tertentu, kelompok menengah atas itu apa? Itu yang harus disampaikan. Apakah public services yang harus ditambahkan? Kan misalnya gitu. Atau apa gitu. Kalau kesannya tiba-tiba ujuk-ujuk harus turunkan, ini orang melihat ada sentimen gitu. Kok tiba-tiba merasa lebih mewakili perspektif kemajuan itu dalam pikiran Prof. Saiful kan nggak gitu Pak. Karena Prof. Saiful harus rela bahwa ada banyak pendapat gitu di publik yang hanya bisa ditundukkan kalau saya lewat opini publik. Dan dia sebagai seorang pollster semua saya tahu Pak. Karena pasti akan ada approval rating yang nanti menjustifikasi. Dan tentu justifikasi paling ujung ya penggantian rezim ya sesuai kaidah demokrasi kita 5 tahunan ya ada di situ. Kecuali memang ada syarat-syarat yang memungkinkan untuk di impeachment. Nah di impeachment kan juga panjang itu lewat MK. Toh nggak ada kan gitu. Kalau nggak ada simptomnya, nggak ada dasarnya, tiba-tiba di ujuk-ujuknya di ujung adalah saatnya untuk menjatuhkan pemerintahan, saya pikir agak lucu gitu. Karena semacam kesan aura sentimennya ketimbang memang ini kritik yang konstruktif. Kan Oke. Gitu. Tapi kan kalau kita juga perhatikan lebih jauh tentang Pak Saiful ini kan orang yang juga tidak mendukung Prabowo waktu udah dalam jangka waktu yang lama. Maksudnya ini bukan sesuatu yang marahnya juga baru, ini marah lama gitu loh. Tidak mendukung, tidak setuju dengan kepemimpinan Pak Prabowo menjadi presiden atau kan ini sesuatu yang memang udah datang dari lama gitu kan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Saiful, gue nggak bilang itu benar atau salah. Ini kan silakan Bang Ikram analis saja. Tapi ini kan udah lama kan. Pak Saiful kan memang nggak pro sama Prabowo. Apalagi waktu jadi calon presiden kan. Bang gimana melihat itu? Iya, kalau itu kan orang bisa menyelidiki dari aneka pendapat, kemudian apa yang disampaikan di ruang publik dan memang seperti itu faktanya ya. Jadi memang secara sentimen kita lihat bahkan semenjak maju pun secara personal Bang Saiful ini kan tidak menginginkan karena latar belakang personal Presiden Prabowo kan. Tapi faktanya hari ini suka atau tidak suka, ini kan Pak Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia yang kemudian dia harus mengurusi ratusan juta publik Indonesia ya, bukan hanya mengurusi atau mengakomodasi kepentingan satu kelompok kan gitu. Sebagai seorang tokoh saya pikir yang harus dilihat dalam kacamata kenegaraan gitu. Misalnya kalau Pak Saiful menilai bahwa dia tokoh demokrasi, kan demokrasi kan ada banyak penilaian yang bisa dievaluasi. Misalnya soal keterbukaan publik, ya kan, institusi demokrasi, termasuk DPR-nya di sana kan nggak hanya berdiri sendiri Pak. Ada pemerintahan, ada legislatif, ada yudikatif. Ini kan juga punya rumpun kekuasaan masing-masing yang
semestinya harus dikritisi juga, punya bobot kritisisme di situ. Nggak hanya satu rumpun yang diserang. Kan kalau saya lihat problem bangsa ini kan memang ada banyak benturan ya. Presiden pasti sangat struggle ini karena ada tekanan domestik, regional dan internasional, dan kita harus mengakui kesulitan yang terjadi hari ini kan bukan hanya problem di domestik kan, ada di regional, ada di internasional, dan juga termasuk kalau saya absennya parlemen. Ya walaupun sekarang kita lihat parlemen makin punya taring sekarang, khususnya Komisi 3 ya. Dikit-dikit ada penyimpangan langsung dipanggil untuk RDP, untuk ini kan juga terobosan yang semestinya kan harus ada apresiasi juga. Tapi kan ini nggak berjalan masif gitu misalnya. Ada ini harus juga dikritisi di rumpun DPR ataupun di rumpun yudikatif yang menurut saya memberikan bobot yang sama selain pemerintah dalam ya mungkin kesulitan-kesulitan yang kita rasakan hari ini kan gitu. Berarti Bang Ikram juga sepakat kalau gue bilang begini, sangat jauh untuk mengimpeach presiden, apalagi masyarakat turun terus itu kan jauh sekali kan. Itu menurut Abang jauh, dekat, sedang, ada kemungkinan, itu gimana nih? Kan jauh sekali tuh, gua juga jauh banget nih. Iya, kecuali ada gejala, ada protes, kemudian ada hak konstitusi yang dilanggar. Ini kan semua berdasarkan asumsi-asumsi yang dibangun. Misalnya kayak asumsi yang dibangun bahwa misalnya program populis pemerintah, ini kan yang coba dibangun bahwa program yang diambil pemerintah nggak tepat gitu, misalnya ya. MBG misalnya MBG, kemudian koperasi merah putih, kemudian sekolah rakyat. Terus alternatifnya apa? Apakah program-program populis ini kemudian diasumsikan lagi ini sebagai politik gentong babi bahasanya. Jadi semacam money politik, tapi dikasihnya masyarakatnya dengan program-program populis. Ini kan persepsi orang yang menganggap itu. Mungkin dalam perspektif pemerintah bahwa memang hardware misalnya SDM yang bagus itu harus diisi juga dengan nutrisi yang bagus. Selain memang software yaitu kurikulum, kemudian sistem zonasi atau sistem keguruan yang lebih baik ke depan. Kan saya pikir ini nggak bisa kita kemudian melihat satu celah kemudian menafikan celah-celah kebaikan yang lain karena kita melihat ada celah mungkin ini nggak pas atau ini nggak tepat, ini nggak, kemudian kita merasa kita yang paling paten dan asumsi ini yang benar. Kan nggak begitu, karena semua program populis ini kan lahir tidak dengan sendirinya karena dia lahir dari termasuk ada kajian akademik di sana. Walaupun memang kita harus akui bahwa pemerintahan hari ini ya struggle lah karena tekanan domestik. Yang satu hal yang nggak tepat menurut saya adalah koalisi yang gemuk itu. Sehingga koalisi yang gemuk ini kan orang mikir kalau koalisi gemuk otomatis akan stabil, kan faktanya enggak ya. Kemudian sebenarnya dibiarkan aja karena kalau koalisi gemuk ini otomatis ada banyak yang harus dilayani karena ada oversize power ya. Partai pasti tuntutannya untuk menambah kursi, bahkan menambah kekuasaan. Tapi kan legislatif adem ayem. Iya, tapi dengan banyak adem ayem ini yang jadi masalah sebenarnya bagi demokrasi. Semestinya legislatif nggak boleh adem ayem. Legislatif kemudian harus mewakili suara publik. Biar yang dibenturkan di depan publik adalah pemerintah dan DPR. Biar mereka yang bertarung. Kalau ini dibikin senada satu suara kayak paduan suara kayak bahasa Iwan Fals itu, maka jangan larang kemudian ada suara alternatif yaitu para Belmondo yang ngomong atau siapa yang ngomong mengganti suara-suara sumbang itu. Kalau saya biarin aja. Nah, oversize power ini membuat mau nggak mau harus terkompensasi. Terkompensasinya pertama partai harus nambah kursi. Kemudian selain partai kan ada layers bawahan elit yang kemudian menyokong partai. Dia harus punya akses ke kebijakan, ya kan? Kemudian oligarki, dia harus punya akses juga. Ini kalau harus dilayani semua memang agak sulit. Memang nggak boleh lagi melayani pemerintah, melayani aktor untuk stabilitas. Yang harus kita layani adalah sistem. Maka sistemnya ketika dia sudah dibangun, mau nggak mau biarin aja itu jalan dengan semestinya dan sesuai kehendak publik sehingga
nggak ada lagi terkesan untuk mengakomodasi satu kelompok yang lain terpinggirkan, sehingga kadang pembelahan ini kadang memang yang terpinggirkan sering juga melakukan intercept ini untuk program-program populis. Kita nggak tahu kan, mungkin juga ada intercept sehingga dicitrakan gagal atau apa. Karena saya lihat memang baiknya konflik itu terjadi antara orang yang di dalam, yaitu rezim yang di dalam pemerintahan koalisi, dengan yang di luar, siapapun yang di luar nggak apa-apa. Kalau ini kan oversize koalisi, konfliknya ada di dalam. Karena nggak semua yang di dalam ini bisa dikompensasi, dilayani dengan baik, maka akan terjadi semacam adu kekuatan, adu kepentingan, bergain. Untuk dapat itu kan kadang pertimbangannya nggak harus rasional. Kadang juga kan ada ya banyak pertimbangan kiri, lah. kan gitu. Tapi Bang Ikram ini terlepas dari Pak Saiful buat statement dulu, kita geser ke pemerintah sama DPR dulu. Walaupun banyak tekanan geopolitik yang sedang terjadi di pemerintahan hari ini, terkhususnya pemerintahan Pak Prabowo, ini kayaknya ini bacaan gua atau netizen aja, kayaknya yang dapat tekanan nih kabinet aja, DPR kayak nggak dapat tekanan geopolitik. Lu merasakan ini nggak? Tekanan tuh kayaknya PR besar bagi pemerintahan Pak Prabowo, Kemenkyu, Menlu. Tapi DPR kayaknya nggak kena tekanan geopolitik ini, malah lebih banyak mengurusi urusan dalam tanda kutip Komisi 3 tuh urusan dalam negeri. Masalah-masalah. Tapi ke geopolitik kayaknya memang nggak tugasnya, atau memang nggak berdampak, atau nggak kena dampak, atau biar Pak Prabowo aja nampak. Ini kan efeknya besar ini kemana-mana. Mungkin aja resesi atau ekonomi mungkin aja terpuruk, walaupun Pak Purbaya juga sampaikan daya beli bagus, ekonomi stabil. Tapi ini kayaknya yang digebuki ini kayaknya Pak Prabowo dengan situasi geopolitik hari ini. Ya kan? Iya, sepakat. Siapa yang digebuki di Republik ini selain Pak Prabowo? Iya. Kan gak ada. Tunggal. Seharusnya kan DPR juga bisa digebuki. Seharusnya ya yudikatif oke lah, agak jauh dikit. Tapi hari ini situasi global dunia menggebuk Pak Prabowo, bukan menggebuk DPR. Bang Ikram gimana melihat itu? Ini kesian juga orang tua. Iya. Kalau ini yang konsekuensi dari yang saya bilang tadi koalisi gemuk, ya. Karena yang ada di DPR ini kan rata-rata pimpinan partainya juga ada dalam koalisi, sehingga memang harus manut terhadap pimpinan partai. Sehingga ini sebenarnya kenapa eksekutif jadi titik serang, karena otoritatif dari DPR itu kan dipertanyakan kan gitu. Bahkan banyak cerita-cerita yang agak miris lah sebenarnya ya. Katanya hasil rapat sudah ditulis sebelum rapat dimulai. Ini kan model apa pemerintahan kayak gini kan? Rumpun nah, artinya jadi udah ada notulen dulu sebelum rapat. Itu bukan di negara ini mungkin ya. Mungkin di masa lalu. Tapi kan catatan ini membuat dia harus mengembalikan DPR sebagai fungsinya, dan juga negara ya, masyarakat sipil harus menuntut DPR untuk berbeda suara dengan pemerintahan kan gitu. Saya pikir nggak perlu ada ketakutan ke pimpinan partai, karena memang di DPR ini kan rumpun yang berbeda, dan terbukti kan dulu Fahri Hamzah ketika berbeda suara dengan pimpinan partai, dia masih toh di DPR, karena yang dia wakili adalah suara rakyatnya, bukan partai. Partai hanya memberikan frame nilai, sehingga kalau dia sudah di sana, dia sama berdaulatnya dengan presiden ketika memimpin pemerintahan. Kalau saya bukan hanya menghindari gebukan, DPR harus siap digebuki, ya kan? Digebuki oleh aneka isu internasional, regional, karena harus ada tuntutan juga dari publik gitu. Bahwa kau ini harus berbeda suara, kalau enggak memang kita evaluasi bukan partainya tapi figurnya kan di DPR. Nih, gue juga kadang kan melihat gini, banyak yang bilang wah DPR sama eksekutif lagi seirama nih, karena mungkin satu koalisi yang sama. Tapi ketika ada orang yang mengatakan wah Pak Prabowo di impeach atau Pak Prabowo diturunkan atau omongan segala macam ya, yang paling keras tuh influencer ngomong bang dibanding DPR bang. Padahal mereka seirama, kan itu agak anomali. Kalau memang seirama harusnya dibela, kalau tidak seirama harusnya dikritik. Tapi ini posisinya apa ya? Kalau berdiri tuh diam aja gitu. Gak mundur gak maju juga. Kan gue jadi bingung nih. Siapa yang mestinya membela? Misalnya nih, kalau kata dia bang bilang demokrasi selalu mencari jalannya. Kalau misalnya Pak Prabowo lagi dikritik habis-habisan atau dalam tanda kutip impeach tadi kan, siapa yang harus
siapa yang paling kuat harus membela beliau? Juru bicara DPR sebagai orang yang sirama, kader partai beliau, atau udah diemin aja? Menurut Bang Ikram gimana itu? Di mana? Mas kan belakang ini yang bela Bang Hasan dari luar, walaupun diundang Pak Presiden terus ke Hambalang, mantap Bang Hasan. Influencer beberapa orang itu yang bela. Harusnya siapa yang menurut demokrasi atau penilaian Bang Ikram paling cocok melakukan bantahan, penilaian kalau memang si Rama atau memang yang paling cocok mendukung beliau lah? Siapa menurut Bang? Seskap Teddy atau siapa? Dalam pandangan politik Abang ya, dalam analisis politik Abang. Kalau di pemerintahan nggak mungkin ya, karena wajib seirama, karena nggak mungkin ada beda langgam tarian, wajib sama. Jubirnya gue juga nggak denger loh. Bakom ya namanya sekarang ya. Ya Badan Komunikasi Pemerintah. Badan Komunikasi Pemerintah. Memang kalau saya pemerintahan harus mau nggak mau seirama. Mereka memberikan gua kritik aja deh di yang meja. bela, gua aja deh yang bela. Terus Bang, lanjut Bang. Yang semestinya berbeda suara ya DPR. Dan DPR toh saya lihat enggak juga malu untuk memberikan apresiasi kan. Kalau memang baik mereka kasih apresiasi, tapi kalau enggak juga harus berdiri di barisan publik. Jangan sampai pemerintah dalam tanda kutip ketika ada problem-problem di masyarakat, aturan pemerintah atau kebijakan pemerintah dirubah karena tekanan publiknya. Semestinya tekanan publik ini terkanalisasi lewat DPR. Sehingga kalaupun ada perubahan, ini kemudian pemerintah mendengar dari DPR. Dan saya lihat memang ada terjadi di beberapa anggota DPR. Misalnya kemarin saya baca Ahmad Doli Kurnia Tanjung ya, Golkar, itu kemudian ngomong aja kita keluar aja dari Board of Peace. Karena pertimbangan A, B, dan C perubahan. Ada ya, gue nggak dapat. Ya. Ngomong dan itu saya agak keras, tapi konstruktif. Kan kita harus membedakan kritik, ada kritik konstruktif, ada memang destruktif ya. Kalau kita mau jujur yang Prof Saiful agak destruktif gitu ya. Karena dia bukan kritik, tapi seruan sebenarnya. Seruan untuk kita nggak usah diplomasi aja. Padahal kita nggak lihat juga apa namanya dalam secara sistematis kritik-kritiknya kan gitu. Nah kalau yang saya catatan tadi di DPR kayak Bang Doli tadi itu kan cukup konstruktif ininya apa gagasannya. Kenapa harus keluar dari Board of Peace? Karena pertimbangan A, B, dan C kan gitu. Apalagi mempertimbangkan posisi kita sangat di apa namanya politik luar negeri yang non blok gitu ya. Karena memang pemerintah ini saya termasuk kasihan ke presiden kita. Karena dia mengambil banyak yang satir bahwa ngapain ke luar negeri. Orang nggak tahu bahwa postur ekonomi kita kan sangat tergantung oleh investasi asing. Kemudian beberapa apa namanya produk-produk import kita kan juga bergantung dari yang mungkin sangat penting ya, raw material yang untuk memproduksi industri di dalam negeri kan juga bergantung oleh negara lain kan gitu. Terus gimana lu kalau melihat keputusan-keputusan Pak Prabowo misalnya yang tetap memberikan subsidi BBM, walaupun salah satu wapres itu sempat singgung kan naikin aja BBM, sedangkan Pak Prabowo itu menjaga dalam mengambil keputusan untuk supaya masyarakat tetap stabil lah. Salah satu keputusannya yaudah BBM tetap disubsidi, jadi walaupun harga minyak dunia naik dia tetap. Lu melihat apa dari keputusan-keputusan Pak Prabowo ini? Sedangkan sebenarnya dia bisa aja tidak membebani postur APBN dengan itu. Bang Ikram gimana melihat keputusan Pak Prabowo ini? Iya, jadi pertimbangan Pak Presiden menurut saya pertimbangan yang sangat mendalam. Karena dia melihat postur demografi masyarakatnya kan gitu. Apalagi dari berapa tahun yang lalu kemudian mulai banyak gagasan dengan middle income trap itu ya. Jebakan kelas menengah yang hari ini semakin terjepit. Dan termasuk variabel bahan bakar ini ketika subsidinya ditarik, ini kan akan berpotensi kelompok kelas menengah tadi, ini kan potensi akan tergerus ya. Kalau tergerus maka beban fiskal akan bertambah. Karena hari ini kan kalau tesis tadi itu bahwa di level wong cilik kan per hari ini kan otomatis cukup aman karena termasuk ada banyak program populis, ada subsidi, ada makan bergizi gratis di sana ya kan. Tapi kelompok
kelas menengah yang kemudian butuh tambahan energi yang harus dijamin pemerintah, termasuk yang paling bergantung di kelas menengah adalah BBM kan gitu. Karena kalau BBM ini melejit ya, mengikuti harga minyak dunia yang walaupun itu pertimbangan secara bisnis harus dinaikkan, tapi pertimbangan sebagai negara kan ini bukan soal mengambil untung atau mengamankan fiskal negara, tapi mengamankan juga bahwa kelompok kelas menengah tidak terjepit sehingga kemudian turun kelas menjadi kelompok bawah kan ya. Saya pikir ini yang pasti banyak kalkulasi presiden. Dan saya lihat di tengah banyak tekanan ini, proyeksi pertumbuhan ekonomi kita juga masih baik sebenarnya ya. Karena mungkin dilihat itu, karena rata-rata di Asia kan 4%, kita mungkin punya ekspektasi di atas itu ya. Sehingga itu mungkin dilihat bahwa daya sokong pemerintah masih cukup, tapi harus ada yang diamankan, yaitu kelompok kelas menengah tadi. Sehingga dia nggak terjebak dan terperosok lebih jauh sehingga menjadi turun kelas kan gitu ya. Kan banyak lah kalau misalnya pun kenaikan BBM itu terjadi itu kan efeknya banyak sekali. Bahan pokok naik, BBM naik itu kan bahan pokok naik, biaya transportasi jadi meningkat, jadi tinggi, banyak hal yang naik lah. Sehingga sebenarnya keputusan yang diambil Pak Prabowo ini betul kayak yang mau bilang, bagus juga poinnya. Negara juga nggak bisa hitung untung rugi, negara harus hitung nilai keselamatan banyak orang, siapa yang harus kita bantu dan siapa yang sepertinya bisa tidak dibantu gitu. Sehingga keputusan Pak Prabowo itu keputusan yang cukup rasional. Tapi di satu sisi kan Pak Prabowo juga berarti mengalami struggle. Wah ini keputusan berat sekali bagi dia itu. Dia punya mimpi, di satu sisi dia punya mimpi ekonomi 8%. Dia punya mimpi intervensi gizi anak nasional. Dia punya mimpi, punya sekolah rakyat. Banyak mimpinya. Yang dimana mimpi-mimpinya itu juga menggunakan anggaran yang cukup besar. Kan lambat laun kalau kita perhatikan mulai ada dipotong lah MBG yang awalnya seminggu full, tinggal beberapa hari. Dipotongnya cuma 1 atau 2 hari ya, lupa aku. Dipotong. Sehingga kalau kita perhatikan, Pak Prabowo juga mengalami struggle. Dia punya mimpi untuk mencapai Indonesia emas dengan investasi SDM, tapi di satu sisi dia mendapatkan tekanan dari geopolitik yang gak menentu, ekonomi dunia yang tidak stabil, sehingga dia mengalami struggle yang luar biasa. Nah, menurut pandangan Abang, orang tua yang mengalami struggle ini bakal tetap konsisten dengan keputusannya kah? Atau nanti akan ada kayaknya nggak tahan deh, lepasin aja gitu. Atau gimana menurut analisa Bang Ikram ini? Ini kan Pak Prabowo ini memang dekat keputusan dengan keputusan populis kan. Cuman gimana Bang Ikram melihat Prabowo ini pasti struggle Bang? Mau nggak mau, apalagi dengan kondisi geopolitik yang nggak menentu kan. Yang kata mantan presiden ini ketika mengkotak MBS apa MBZ itu ya? Pak Jokowi ngontak MBZ. MBZ tapi ngomongnya MBS. Jadi orang pikir Muhammad bin Salman. Jangan ngejek Pak Jokowi Bang. Gimana lu? Jadi ini kan nggak menentu. Jadi kan dapat insight nih dari beliau bahwa memang kondisi geopolitik juga nggak menentu. Sehingga mau nggak mau cepat atau lambat akan menekan ekonomi kita. Dan kita kan punya postur APBN memang agak jauh kalau kita bilang harus nggak terdampak ya. Amerika aja yang mungkin APBN-nya hampir 60 kali lipat dari kita ya. Karena hampir 90.000 triliun ya duit mereka. Kemudian China juga masih puluhan ribu triliun ya. Ini pun mendapatkan impact dari ini ya. Kalau kita lihat masyarakat domestik di Amerika juga merasakan impact ini, apalagi kita ya. Saya sebenarnya ingin mengapresiasi langkah beliau karena ada problem domestik, tekanan dari geopolitik, kemudian harus tampil di medan-medan perundingan. Ya, kalau saya ini harus diapresiasi juga. Karena hubungan Pak Prabowo kemudian mengikuti aneka forum-forum internasional, hubungan bilateral dengan banyak negara, sebenarnya kan untuk tidak memberikan beban juga di ekonomi domestik kan gitu. Sehingga banyak pertemuan multilateral ya. Tapi memang di titik ini kita lihat Pak Prabowo sudah banyak mengikuti aneka forum sehingga politik internasional yang makin memanas
ya harus ada titik tertentu memang, karena kan dulu kan pernah di Bridge, kemudian di BOP, di banyak forum-forum. Orang kan melihat posisi kita secara konkret ya. Saya pikir Pak Presiden sudah mengurusi itu secara apik, tinggal memang problem di domestiknya. Kalau di domestik mau nggak mau harus ada refocusing ya. Artinya mau nggak mau harus ada yang dikorbankan. Kalau kita tidak ingin memberikan beban kepada kelas menengah sehingga harus terus memberikan subsidi, artinya kan ada postur yang harus dikurangi. Kalau saya lihat di pendidikan, kalau menurut bahasa beliau kan beliau agak yakin untuk mempertahankan program populis ya, termasuk makan bergizi gratis itu. Artinya yang harus dipangkas di mana lagi gitu. Mungkin dia mengorbankan dirinya sendiri atau mimpinya itu. Ya, Dia memangkas mimpinya. Nah, itu bahasanya itu. Memangkas mimpi ini mau nggak mau harus dilakukan. Tapi kalau menghapus, saya pikir ini merupakan pride-nya beliau sebagai presiden dan janji beliau ya. Sehingga saya lihat semacam MBG ini pasti dijalankan, tinggal porsinya ya yang kemudian dikurangin ya. Dan saya pikir kalau dari makan bergizi gratis juga nggak cukup, artinya harus ada postur anggaran lain ya. Saya nggak tahu di koperasi desa juga belum terlalu masif juga kan, yang baru kelihatan kan di BGN ini. Saya nggak tahu ada postur lain yang harus dialokasi atau mencadangkan sumber daya alam Indonesia ya, secara konkret untuk menambal, misalnya ada beban anggaran yang ditutup dari itu. Apakah sumber daya alam kita yang besar yang mungkin masih belum dieksploitasi, ini kemudian bisa jadi cadangan untuk menarik investasi atau menarik dana masuk kan gitu. Sehingga program mimpi-mimpi itu nggak terlalu dikubur gitu. Masih ada dalam permukaan, sehingga bisa dicatat bahwa dalam kondisi apapun Presiden tidak hanya menjaga stabilitas politik tapi juga menjaga programnya ini tetap jalan. Oke, kembali lagi ke struggle-nya Pak Prabowo. Tadi kan juga dibilang ada tekanan geopolitik atau ada tekanan domestik. Tekanan domestik yang dimaksud di sini kan kenaikan harga BBM, terus ada penyesuaian gitu kan. Tapi kan juga ada tekanan dari sosial, tekanan dari masyarakat yang terus mengkritik Pak Prabowo. Terus berharap mungkin Pak Prabowo jatuh, Gibran naik. Ini banyak sekali analisa. Ferry Amsari bilang ya udah dua-duanya aja sekalian, presiden sama wapresnya. Ada yang bilang presidennya aja supaya Gibran, akan banyak hal. Sehingga pemerintahan Pak Prabowo selain permasalahan domestik seperti BBM dan lain hal atau MBG dan lain hal dan geopolitik, ada juga tekanan dari sosial masyarakat yang sepertinya sangat tidak suka dengan apa yang sedang dilakukan Pak Prabowo. Bang Ikram gimana membaca situasi ini? Makin struggle orang tua ini, makin struggle Pak Prabowo. Bang Ikram gimana membaca itu? Kayak yang Bang Ikram bilang, karena DPR nggak bunyi, maka di situ bunyinya. Apakah DPR kalau bunyi juga bukannya jadi dua nih tekanan? Atau gimana? Bang Ikram gimana menjelaskan itu? Ya, memang tekanan yang diterima Pak Presiden ini kan kalau saya, selalu tekanan politik itu punya basis material. Ya, kalau basis materialnya diperbaiki, maka nggak ada lagi nih. Basis materialnya apa ya? Yaitu tadi daya beli publik yang kemudian harus diperbaiki. Sayangnya memang kita dibebani dengan aneka tekanan. Tapi tekanan ini kan kita harus lihat dengan apa terobosan yang dilakukan pemerintah. Karena dengan situasi geopolitik yang gak menentu kan solusinya kan termasuk adalah pangan. Kita lihat pemerintah serius mengurusi pangan itu ya. Beras ini kok banyak. Iya, saya lihat pangan ini kemudian lagi diseriusi. Kemudian bagaimana daya tawar kita kemarin di CPO itu, karena banyak negara butuh sawit butuh sawit, Iran bisa bangun bergen politik dengan kita, bagaimana di Selat Hormuz itu minyak kita bisa beredar, termasuk ada komunikasi bilateral. Nah ini yang kita nggak tahu kan, pasti di balik itu ada yang ditransaksikan dalam artian kepentingan, karena kita pasti punya sawit tadi yang dibutuhin pasar global. Kita punya cadangan energi yang besar, bahkan kita bisa bilang poros energi dunia, khususnya di nikel. Dan nikel ini kan adalah alternatif bagi energi fosil kan gitu. Nah, dan cadangan 50% ada di Indonesia. Saya pikir kita nggak kekurangan kartu untuk kita rundingkan di meja internasional kan gitu. Kelebihannya adalah kita tidak absen di meja-meja perundingan itu, ya kan? Kalau kata Prime Minister Kanada itu kan
kata beliau kalau kita nggak ada di meja, maka kita ada di menu. Nah, keuntungan kita adalah kita ada di meja ini. Sehingga kita bukan yang dimakan. Nah, kita ada di meja perundingan. Tinggal bagaimana posisi kita di meja perundingan, kita kapitalisasi dengan sumber daya kita yang ada di dalam. Pertama, posisi Indonesia secara geopolitik ini sangat menentukan bagi Amerika misalnya. Kita tahu teori lompatan katak Amerika itu kan mensyaratkan ada proksi-proksi, kemudian ada hubungan strategis. Karena yang waktu itu kan Perang Dunia Kedua ditutup karena ada serangan ke Jepang, salah satu wilayahnya kan dari Indonesia, Morotai itu. Teori lompatan. Jadi secara geopolitik, dan kemudian kita penting karena di situ ada Singapura, di atas ada Jepang, ada Cina, Taiwan, Laut Cina Selatan, di bawah ada. Ini kan keunggulan komparatif kita dari segi geopolitik. Dari sisi energi saya pikir mau nggak mau kita harus memainkan bandul itu. Karena ini bukan ansih soal, kan perang hari ini kan perang asimetrik kan. Nggak selalu kuat-kuatan senjata. Kan faktanya Iran secara postur anggaran jauh ribuan kali dengan Amerika. Tapi faktanya kalau perang itu dimulai dengan tujuan, dengan goalsnya, Amerika bilang akan selesai 2 minggu atau berapa minggu. Faktanya kan itu lewat. Artinya Iran juga bisa memanfaatkan bandul politiknya. Bandul politiknya adalah geopolitik. Tadi Selat Hormuz, kemudian ada selat yang di Yaman sebagai proksi perangnya. Kita menurut saya nggak kalah kuatnya. Karena kita punya bandul energi tadi. Dan ketahanan pangan. Karena ketika terjadi krisis pangan jadi solusi kan gitu. Tinggal memang kita sudah pada titik yang aman atau tidak untuk memanfaatkan itu. Saya pikir ya sebagai negara Pak Prabowo oke lah melihat itu mungkin dengan baik. Tapi masyarakat yang menekan Pak Prabowo ini kan kadang nggak melihat itu. Pokoknya beliau salah. Pokoknya beliau nggak pas. Halal bihalal tiba-tiba ngajak impeach, ngajak maksudnya gimana Bang? Kalau saya sepakat dengan diskusi kita dulu. Biasanya kan masyarakat ini harus dikasih 2. Roti dan sirkus. Roti ini kan jadi problem kita, ya. Sirkusnya sebenarnya bukan sirkus ya, lebih itu kalau sirkus di era Romawi, kalau di kita mungkin semacam tontonan. Jadi semacam cerita-cerita kepahlawanan, patriotisme, teater kali ya. Iya, teatrikal kekuasaan ya. Termasuk teatrikal yang dipertunjukkan oleh Komisi 3 ini kan menarik, menunjukkan bahwa negara ini hadir lah. Nah, presiden ketika dia mengundang kelompok civil society ke istana yang jarang dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya, ini kan dia menunjukkan bahwa saya mau menerima, ya, bahwa nggak ada yang dihentikan ucapannya ya di hadapan pemerintah. Semua didengar, tentu dengan kapasitas pemerintah. Ini saya pikir teatrikal kekuasaan ini harus dimainkan. Seperti apa yang dilakukan Komisi 3? Komisi 3 yang dilakukan di pemerintah yang terlihat sangat cemerlang oleh presiden aja. Pertanyaannya, teatrikal kekuasaan ini juga harus diisi oleh pendukung-pendukungnya atau pembantu-pembantunya, yaitu menteri. Selama ini kan jadi beban pemerintahan aja, kayak ngangkat beras dianggap nggak organik kan gitu. Kemudian nunjuk-nunjuk. Nah, saya pikir menteri-menteri ini bisa memberi beban bisa memberikan solusi psikologis kepada publik bahwa ada kehadiran pemerintah di sini. Karena mungkin rotinya kurang, tapi kita sedang menuju ke sana, kita lagi memperbaiki pangan, kita lagi memperbaiki sektor-sektor strategis lain, termasuk Pak Bahlil tuh. Bagaimana dia di SDM berangus mafia migas, mafia, itu kan juga harus dipertontonkan gitu. Mau gak mau harus dikapitalisasi bahwa negara ini, kita bernegara masih punya harapan, karena pemerintah sedang di jalur yang benar. Ya, bahwa pemerintah sedang memperjuangkan aneka program strategis, hanya saja dibenturkan oleh tekanan-tekanan regional dan internasional. Nah, saya pikir ini yang mau nggak mau harus di brief. Beban saya terlalu berat, semua ke saya. Kalian juga harus meyakinkan publik gitu. Menteri kan menteri banyak nih, menteri-menteri yang jangan jadi beban saya, bantu saya. Nah, saya nggak mau sebut itu. Faktanya kan memang beban ya. Beban psikologis. Kan orang nggak tahu apa yang dirapatkan. Kalau perlu yang dirapatkan, yang diperjuangkan, diperhadapkan di depan publik sehingga kepercayaan yang didapatkan misalnya ketika orang
hari ini yang kita lihat mengadu ke Komisi 3 kemudian dapat standing applause dari publik, ini juga harus diisi oleh pemerintahan. Pemerintah kalau nggak muncul, pembantu-pembantunya, menteri-menterinya nggak muncul, ini dianggap tidak melakukan apa-apa. Atau sedang menyembunyikan masalah. Maka perlu ada strategi komunikasi yang ini akan disusun oleh Bakom semestinya untuk menjadikan para menteri ini tampil ke depan publik. Untuk mengekstraksi kekuasaan, mengorkestrasi kepemimpinan yang selama ini hanya jadi bebannya presiden aja. Hari ini harus Tampil dibagi. tuh bukan menjadi jubir, tapi ada semacam gaya komunikasi yang berbeda untuk meyakinkan orang. Kan Betul. takutnya disuruh tampilnya ngomong doorstop kan? Enggak, bukan. Dalam artian apa yang gue lakukan dan ini betul-betul mencerminkan keseriusan pemerintah. Dan menumbuhkan harapan masyarakat bahwa Pak Prabowo hadir. Itu tugas yang baik. Gitu. Betul. Ya kan itu maksud lu kan? Mantap juga Bang Ikram. Memang Bang Ikram nih apa Bang? Sintesa strategi Indonesia. Terima kasih Bang Ikram. Siap. Thank you. Atas kehadirannya diskusinya hari ini mudah-mudahan makin gacor, makin mantap. Siap. Makasih. Dan mudah-mudahan Sintesa makin cemerlang. Amin, amin, amin. Terima kasih Bang Ikram. Siap. Thank you. Thank you.